Hakim pada ayat 6 itu dijawab pada ayat yang ke-7, bukan Yesus. Karena mereka mengambil ayat dalam Alkitab, ada satu ayat yang sangat bagus, ayat menjadi ayat andalan umat Kristiani, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, berarti akulah yang siratal mustaqim. Nah, kita umat Islam minta setiap hari jalan yang lurus, padahal jalan lurus itu Yesus. Karena ayat Yohanes dan kebenaran hidup, berarti akulah yang siratal mustaqim. Jadi mereka menerjemahkan sesuai dengan selera pemahaman mereka, dan hampir semua umat Islam yang mereka murtadkan atau murtad ke Kristen gara-gara ayat itu Yohanes 14:6, hampir semua. Karena ayat itu adalah ayat emas. Nah, hadirin, jadi kenyataan di lapangannya ya kita lihat umat Kristen lebih betul mendakwakan agama mereka pada itu. Jadi sebagaimana kita ketahui, di muka bumi ini cuma ada dua agama yang selalu berpotensi konflik. Agama apa? Islam dan Kristen. Kenapa? Karena agama ini sama-sama agama misi, ya. Umat Islam kalau murtad, kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen orang Islam pasti masuk Kristen. Ya. Oleh karena itu, mengkaji atau mendalami ilmu kristologi ya bukan wajib, tapi sangat penting sekali. Ya. Karena umat Islam kalau menurut hampir pasti semua masuk Kristen. Orang Kristen kalau murtad atau pindah agama, betul sebagian besar masuk Islam, tidak semua. Kenapa? Karena Kristen itu banyak. Dulu saya Katolik, sekarang saya Advent. Dulu Advent sudah masuk Protestan, dulu Protestan masuk Satyova, dulu Satyova masuk Katolik. Jadi mereka kalau berpindah agama masih berkutat sama-sama Kristen. Tapi umat Islam kalau murtad hampir pasti masuk agama Kristen. Oleh karena itu ya menghadapi kristenisasi mau tak mau, suka nggak suka harus kita hadapi. Nah, untuk menghadapi ini tentu harus dengan ilmu, ya bukan dengan power. Nah, ilmu ini yang mulai saya ajarkan di mana-mana, yang namanya kristologi. Jadi ada sebagian, terkadang ada juga Ustaz mengatakan, untuk apa yang kita belajar kristologi? Ya? Umat Islam aja banyak di mana-mana. Kenapa kita belajar kristologi untuk berdakwah pada orang non-Muslim? Untuk apa kita dakwah kepada non-Muslim? Orang Islamnya banyak, kan buktinya banyak mana-mana. Nah, menurut saya ini satu pemahaman yang keliru. Kenapa? Memangnya Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Islam? Memangnya Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Timur Tengah? Apakah Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Arab? Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Di surat Al-Anbiya surat 21 dan ayat 107. Maka dalam surat lain, surat 34, surat Sabat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia. Untuk apa? Untuk membawa berita gembira dan peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Seluruh yang bernama manusia, bukan hanya orang Islam atau orang Arab. Kesimpulannya apa? Berarti Islam ini harus kita dakwakan kepada siapa? Siapa saja. Nggak peduli dia siapapun, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Nggak peduli dia suku bangsa apa. Sekali lagi, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Kenapa? Karena Islam satu-satunya agama yang benar dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementara agama-agama lain itu kebanyakan buatan manusia atau berasal dari suatu daerah tertentu. Contoh, agama Hindu. Itu diambil, dia berasal dari satu daerah namanya Hindustan.
maka agamanya disebut Hindu. Ya, agama Buddha, nah, itu pembawanya namanya Siddhartha. Agama Konghucu, ya nama pembawanya Konghucu juga itu dari nama orang. Agama Sikh, Sikh itu ya pembawanya itu pendirinya namanya Guru Nanak. Kemudian agama Yahudi. Yahudi itu diambil dari nama salah seorang anak Nabi Yakub. Ada bernama Yehuda. Ah, jadilah agama itu Yahudi. Kristen diambil dari nama Kristus. Jadilah Kristen. Ya. Jadi itu pun Kristen itu bukan Nabi Isa yang bawa, yang memberi nama Kristen bukan Yesus, tapi Paulus dan Barnabas. Yesus tidak pernah tahu agamanya itu disebut Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu muncul jauh setelah Yesus mati. Dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 itu di sana diceritakan asal mula adanya agama bernama Kristen yang memberi nama itu Paulus dan Barnabas. Jadi Yesus tidak pernah tahu agama yang disebut Kristen. Makanya kita lihat, kita baca Al-Quran sampai khatam, tidak ada kita jumpai satu kata Kristen. Ya ada apa? Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus itu berasal dari satu kota kecil, namanya Nazaret. Nah, pengikut Nabi Isa ini disebut orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro, bukan Kristen. Jadi Kristen dan Nasoro itu dua hal yang berbeda. Ya, Nasoro itu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang kebanyakan masih tauhid. Tapi Kristen itu pengikut Paulus yang Trinitas. Tuhannya ada 3 oknum, jadi tidak sama. Kristen dan Nasara itu berbeda. Tapi kebanyakan mereka suka menyamakan aja Kristen dan Nasrani sama, padahal pada dasarnya itu berbeda. Jadi kita lihat di situ, semua agama-agama selain Islam berasal dari nama pendirinya atau nama daerah di mana asal agama itu muncul. Tetapi Islam ini bukan agama berasal, maksudnya bukan Nabi Muhammad yang memberi nama agama kita Islam. Bukan manusia yang memberi nama agama kita itu Islam. Tapi Islam yang memberi nama itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah langsung memberi nama itu Islam. Dalam surat 5 ayat 3 itu sebagaimana kita tahu bersama, surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama. Ini telah kucukkan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam sebagai agama baru. Jadi Islam yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, dalam surat lain, surat Al-Imran ayat 19 juga Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Lah, kalau agama yang diridhoi sebelahnya Islam, sebenarnya selain pada Islam ya saja tidak benar, tidak diridhoi. Untuk lebih mempertegas, ini Allah ulangi lagi dalam surat Al-Imran ayatnya 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat mereka masuk orang-orang yang subhanallah, luar biasa. Selain daripada Islam tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, di muka bumi ini penduduk bumi lebih kurang ya katakan 7,7 M. Yang beragama Islam lebih kurang 1,7 M. Berarti ada lebih kurang 6 miliar manusia di muka bumi non-muslim. Nah, berdasarkan ayat-ayat tadi, berarti di muka bumi ini ada lebih kurang 6 miliar manusia non-muslim yang dimana apabila mereka mati dijamin pasti masuk neraka. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Mereka mati dijamin pasti masuk.
Artinya mereka selama hidup di muka bumi tidak masuk Islam, maka matinya pasti dia masuk. Bukankah saya katakan dalam surat 57, surat Al-Hadid, ya, ayat terakhir, ayat 29, di sana juga Allah berfirman agar supaya Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan karunia Allah walau sedikit pun selama mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Artinya apa? Selama mereka hidup mati tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mungkin mereka akan selamat. Nah, oleh karena itu, ya kita harus dapatkan Islam ini kepada non-Muslim. Nah, untuk berdakwah Islam ini kepada non-Muslim, khususnya agama Kristen, karena agama misi saya bilang tadi cuma dua, Islam dan Kristen. Nah, di sini kita butuh ilmu yang disebut kristologi. Jadi kristologi satu ilmu yang ada kaitannya dengan Alkitab, Bible, Taurat, Zabur, Injil, atau kekristenan. Kalau kristolog itu orangnya, tapi kristologi itu adalah ilmunya. Nah, inilah ilmunya yang saya ajarkan, karena untuk berhadapan dengan musuh kita harus tahu senjata. Dan umumnya saya mengislamkan orang-orang non-Muslim itu saya menggunakan Alkitab. Kalau saya tidak langsung datang-datang tujuh bawa Al-Quran. Kalau saya datang langsung bawa Al-Qurannya sudah, wah ini kan buatan Muhammad. Buatan Muhammad kan dia alih lempeng segede apa aja mereka tidak paham. Jadi kalau saya datang bawa Bible, Alkitab, mereka sambut, it's okay. Nanti kita suci mereka kan, yang mereka imani. Nah, begitu saya buktikan babak belur, akhirnya apa? Mereka jadi bingung, akhirnya jadi ragu, dan ujungnya akhirnya mereka mau menerima Al-Quran, dan alhamdulillah ribuan orang Kristen yang pernah saya Islamkan, banyak sekali orang Kristen yang saya Islamkan menggunakan teori, saya lunturkan iman mereka menggunakan Alkitab mereka sendiri, sehingga ilmu ini sangat penting diajarkan di mana-mana. Nah, hadirin, tadi sudah saya katakan bahwa Rasulullah ini diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsara nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Dari ayat ini, jadi saya merasa ayat ini sekali dikaji, dipikirkan, direnungkan, dan diamalkan. Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah ini diutus untuk seluruh alam, seluruh yang bernama manusia. Berarti semua manusia, siapapun dia, dari suku bangsa apapun, dan negara manapun, semua kena dakwah Islam. Kenapa? Karena Islam satu-satunya agama benar. Sudah saya uraikan tadi, ya agama ini berasal dari manusia, nama tempat, Islam berasal dari langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada keselamatan selain beragama Islam. Kalau ada keselamatan selain dari agama Islam, nah tidak perlu saya masuk Islam. Untuk apa saya masuk Islam? Kalau semua agama yang dulu juga tidak perlu saya masuk Islam. Secara duniawi ya enakan beragama Kristen kok. Tidak repot-repot. Masuk Islam justru lebih ribet. Sehari sholat 5 kali. Seminggu 5 kali 7, 35 kali sholat. Itu baru sholat wajib. Bukan sholat sunat. Kristen. Seminggu berapa kali? Ibadah. Itu cuma sekali doang. Ya. Kalau sama-sama selamat, ngapain kita kerjaan 35? Kalau satu juga selamat. Ya? Nah, ibadah seminggu sekali. Kedua, asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga. Pasti. Kalau Islam kata mereka apa? Semuanya rata, serba insya Allah. Insya Allah katanya. Ya, berarti belum pasti, tapi dijamin pasti masuk surga. Ibadah seminggu sekali. Dijamin pasti masuk surga. Masih ada satu lagi. Dosa ditebus. Kan? Wah, luar biasa. Ibadah seminggu sekali, jamin pasti masuk surga, dosa ditebus.
Ini iming-iming yang sangat menggiurkan, dengan makanya sangat berbahaya bagi umat Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa melakukan apa saja semua mereka. Oh, ujungnya ada yang tebus dan masuk surga. Makanya saya bilang kalau semua agama sama dan benar, pasti semua manusia itu akan cenderung memilih agama paling mudah diamalkan. Kedua, cenderung kita akan memilih agama yang paling ringan resiko. Agama apa itu? Ya, Kristen. Tapi kenapa saya hijrah? Saya pindah karena tidak logik, tidak rasional. Maka masa semua saya enak berdosa semua Yesus yang gol. Jadi oleh karena itu, berdasarkan surat 34 sahabat ayat 28 tadi, Rasulullah diutus seluruh umat manusia untuk membawa Al-Quran ini, tapi kan ujung ayat itu dikatakan kebanyakan manusia. Jadi banyak manusia nggak tahu, sesungguhnya semua manusia harusnya agamanya harus Islam. Ya kan? Semua manusia mestinya harus beragama Islam kalau mau selamat. Karena beliau ini Nabi terakhir, khataman Nabi, agama yang benar yang dibawanya itu. Dan Nabi setelah beliau. Kedua, bagaimana kita mendakwakan kepada semua manusia di muka bumi bahwa kitab suci mereka harusnya juga Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu wahyu terakhir? Tidak wahyu setelah Al-Quran. Ya kan? Dan Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang dijamin langsung oleh Allah SWT. Sementara kitab-kitab terdahulu semua sudah mengalami distorsi, sudah mengalami perubahan. Bukan saya yang mengatakan, tapi Quran sendiri mengatakan dalam surat 2 ayat 79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, tsumma yaquluna hadza min indillah, yastabdiluna qalilan, fawailul lahum mimma katabat aydihim, fawailul lahum mimma yaksubun." Surat 2 ayat 79. Maka kecelakaan besarlah orang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Tahu ngaku aku ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan sedikit. 3 kali Allah mengulang celaka. Jadi oleh karena itu, kalau mau selamat, pertama harus beragama Islam, kedua kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran ini kita harus dijawab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat 15 ayat 9. Surat kami yang menurunkan Quran dan sesungguhnya kami benar-benar yang menjadi terbukti. Satu kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan manusia di muka bumi hanya Al-Quran. Logika nggak masuk akal, masa ada kitab suci setebal itu terhafal panjang pendek maupun persis. Bahkan anak kecil 4-5 tahun hafal di luar kepala. Kenapa? Karena ini kitab yang betul-betul dijamin oleh Allah SWT. Sementara kitab suci mereka, saya malah kan menulis dalam buku berhadiah BMW yang bisa menjawab, ya, Grand Prize BMW Impossible for Christian. Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, mungkin mic-nya terlalu dekat mulut ya, suaranya agak ada gaung, bisa dijauhkan sedikit coba Pak? Coba dites. Ya, mungkin ini jenis yang agak jauh. Coba dites lagi Pak. Ini mana? Itu lebih bagus. Coba. Ya, silakan lanjut Pak Ustadz. Nah, dalam buku saya yang berhadiah BMW ada 10 pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu, ya, kalau ada unsur hafal 1 lembar, kan tidak ada lebih tipis dari 1 lembar. 1 lembar ayat Alkitab, syaratnya cuma 1, pas titik koma. Ya, kalau ada orang bisa hafal ayat Alkitab pas titik koma 1 lembar, saya bersedia masuk Kristen kembali atau saya hadiah mobil BMW. Sudah berapa tahun buku saya itu, dan ada satu pun yang ingin mencoba menghafal 1 lembar ayat Alkitab asal pasti. Aneh bin ajaib, bahasa Indonesia dibaca langsung dimengerti, tapi kalau nggak ada yang bisa hafal Alkitab. Tapi Quran kita lihat di titik, ya, tiap sore anak-anak 4, 5, 6, 7, 8 tahun bisa hafal di luar. Ya, jadi kalau semua manusia ingin selamat, pertama harus beragama Islam, karena Islam satu-satunya agama benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Kedua, harus beriman pada Al-Quran, menjadikan Quran sebagai kitab suci. Karena tidak ada wahyu seperti Quran, dan Quran satu-satunya kitab suci yang dijamin langsung oleh Allah SWT. Sementara kitab-kitab suci lain sudah semua. Dan yang ketiga,
Kalau ingin selamat, semua manusia harusnya beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, semua manusia harus beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau ini khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang diutus bukan untuk orang Arab, bukan orang Timur Tengah, bukan untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Baziro wa naziro walakin asran nasib. Jadi, ya, berdasarkan surat Sabat, surat 4 kata Tuhan tadi, ada 3 poin penting yang perlu kita kaji, kita sampaikan. Pertama, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia kalau selamat harus beragama Islam. Kedua, berkitab suci pada Al-Quran. Dan ketiga, beriman kepada Rasulullah SAW. Nah itu. Tetapi di ujung ayat tadi itu, kata Allah, kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi banyak manusia yang nggak tahu. Sesungguhnya kaum selamat harus beragama Islam, berkitab suci pada Al-Quran dan Nabi kita. Salah. Karena banyak manusia di muka bumi tidak tahu menurut Al-Quran tadi, maka tugas kita memberitahu. Nah, memberitahu inilah dakwah, ya kan? Memberitahu itulah dakwah. Jadi dakwah yang sesungguhnya itu sebenarnya bagaimana kita mendakwakan Islam kepada non-Muslim. Saat ini saya tidak berdakwah. Saya tidak perlu mengajak Bapak Ibu masuk Islam. Bahkan banyak sudah Islam duluan pada saya kan. Tapi dakwah sesungguhnya bagaimana kita mendakwakan Islam kepada non-Muslim, itulah dakwah yang sesungguhnya yang pahalanya sangat besar sekali. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena mereka tidak tahu, maka tugas kita memberitahu. Nah, memberitahu itulah yang disebut. Nah, hadirin. Di dunia ini tadi sudah dikatakan ada lebih dari 7,7 M. Yang beragama Islam 1,3. Berarti ada 6 M manusia di muka bumi non-Muslim. Berdasarkan ayat-ayat Quran tadi, mereka mati dijamin semua pasti masuk neraka selama tidak masuk Islam. Nah, pertanyaannya, minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara, bahkan ada orang tua, kakak adik non-Muslim. Pertanyaannya, pernahkah kita mendakwakan Islam kepada mereka? Pernahkah kita mengajak mereka masuk Islam? Kita tahu mereka mati jamin masuk neraka. Pernahkah kita mengajak mereka masuk Islam? Nah, ini satu pertanyaan yang perlu kita masing-masing untuk menjawab, untuk berdakwah kepada mereka. Nah, di sini butuh satu ilmu tambahan, namanya ilmu psikologi. Karena mereka sejak dulu sudah meyakini Alkitab itulah yang firman Tuhan. 100% firman Allah, ya nggak mungkin salah. Sementara Al-Quran kita dianggap buatan Muhammad, untuk orang Arab lagi kan. Nah, gitu kan. Nah, oleh karena itu, ya bagaimana kita harus mendakwakan Islam kepada non-Muslim. Dan ini Rasulullah kan mengamalkan. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua raja, kaisar non-Muslim di negara tetangga dikirim surat oleh Rasulullah SAW. Raja Heraklius, ya, dikirim surat. Intinya satu semuanya, disuruh masuk Islam. Pimpinan Kipti di Mesir, agamanya Kristen, disuruh masuk Islam. Raja Ethiopia yang Majusi disuruh masuk Islam. Raja Oman dan semuanya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah ajak orang-orang diberi Alkitab ini dan orang ummi ini masuk Islam. Supaya apa? Supaya mereka mendapat petunjuk. Tapi kalau mereka nggak mau, ya sudah, kewajiban menyampaikan ayat-ayat. Itu tertulis dalam surat Al-Imran ayat 20. Ya, Penha juga fakul aslam tu wasyalillahi wa man ittaba'a fakul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslam dan seterusnya. Jadi Rasulullah amalkan. Dikirim surat semua raja kaisar non-Muslim, satu disuruh masuk Islam supaya mendapat petunjuk. Nah sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal, sahabat-sahabat sudah meninggal, tabi-tabiin sudah nggak ada semua. Yang ada siapa? Kita. Nah kita lah penulis sahabat Rasulullah SAW, ya kan? Bukan Rasulullah itu seperti apa? Maka kenalakum fi Rasulullah yang seperti hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsiran. Sulit amat, tapi sangat sedikit orang yang mau meneladani Rasulullah bagaimana mendakwakan Islam ini kepada non-Muslim. Yang terjadi dewasa ini justru mereka lah yang lebih getol,
mendakwakan agama mereka sehingga banyak umat Islam yang murtad. Jadi di Indonesia ini lebih banyak orang Islam murtad ke Kristen, ya. Tapi di luar negeri Eropa Amerika terbalik, lebih banyak orang Kristen masuk Islam, terbalik. Jadi mungkin satu saat kalau tidak diantisipasi bisa saja Indonesia satu waktu bisa nanti menjadi mayoritas non Muslim, ya kan? Sementara di Eropa Amerika terbalik, satu saat nanti menjadi mayoritas Muslim. Tentu saja kita tidak mau negara kita nanti satu saat menjadi Muslim, mayoritas Muslim, makanya kita harus bentengi umat ini dari bahaya pemurtadan. Karena pemurtadan atau kristenisasi itu bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru terjadi sekarang, bukan sesuatu yang baru terjadi di abad sekarang, tapi kristenisasi atau pemurtadan sudah ada semenjak adanya Al-Quran. Sejak Allah sudah ingatkan, volunteer engkau Yahudi dan Nasrani. Nah, tetapi tahu. Jadi kristenisasi atau pemurtadan itu kan ada, dan ada terus sampai kapan? Sampai kiamat. Oleh karena itu, ya mau tak mau, suka nggak suka, ya kita harus hadapi, ya hadapi masalah kristenisasi ini. Kenapa kasihan kalau sampai menjadi mayoritas Muslim negara kita? Kita sudah tua, nggak lama lagi mati, tapi bagaimana nasib anak cucu generasi kita apabila nanti mereka menjadi mayoritas? 50-50 aja sudah kita terancam di Ambon, terlantai di Poso, sama juga di Ambon, Poso, terus Tolikara, lihat mereka mayoritas apa yang terjadi terhadap Islam. Oleh karena itu, ya bagaimana kita membentengi umat Islam ini dari bahaya dan itu, maka perlulah kita mengkader sebanyak mungkin calon-calon dakwah seperti saya ini. Makanya saya keliling-keliling Indonesia itu dalam rangka memberi kajian kristologi, mengkader para dai-dai kita supaya dai-dai kita menjadi dai plus. Maksudnya dai plus apa? Dai yang bisa dakwah kepada Islam dan non-Muslim, bisa berbicara tentang Quran, tentang Bible, tentang pendeta, oke. Karena di lapangan, kenyataannya di lapangan, dai-dai kita di lapangan itu hampir pasti ketemu dengan misionaris, pendeta, penginjil. Tidak ada kita dengan Yahudi, Buddha, Hindu, Konfusius, selalu ketemu misionaris, pendeta, penginjil. Nah, kalau kita tidak punya ilmu tentang ini, ya kita bisa jadi bulan-bulanan mereka, karena mereka mempelajari Islamologi 36-40 SKS, bahkan lulus pun mereka diwajibkan baca Quran, tes baca Quran satu-satu, ya. Sekolah tinggi teologi di Kalimatullah, pimpinannya itu orang Manado, usia Lempong, semua mahasiswa itu tes baca. Untuk apa? Ya untuk mendakwakan agama mereka pada umat Islam supaya masih gampang akan mengaruhi dan ujung-ujungnya dimurtadkan. Ya, baik hadirin sekalian, dewasa ini mungkin Bapak Ibu tahu ada seseorang bernama Christian Prince, ya. Kalau kita lihat di YouTube luar biasa. Nah, sekarang ada lagi muncul satu di Indonesia namanya Tan Paragi. Belum Ustaz Saifuddin, mantan pendeta, Ustaz dulu Saifuddin Ibrahim mantan Ustaz jadi pendeta, ya. Apalagi Christian Prince itu dia nomor wahid pemuja Islam di tahun ini, luar biasa. Banyak umat Islam jadi goyang-goncang akhirnya pada murtad. Nah, orang Islam banyak yang kesulitan bagaimana menjawab. Kenapa? Untuk menjawabnya kita harus punya ilmu tambahan, ilmu kristologi. Makanya alhamdulillah saya sudah 3 episode, insya Allah minggu ini episode keempat, saya menyerang balik dia, menjawab menyerang balik dia, menelanjangi dia, si Christian Prince, nah, tentu dalam menggunakan dakwah bahasa Inggris. Insya Allah sekarang di dunia ini lagi rame sanggahan-sanggahan saya, serangan-serangan saya terhadap Christian Prince, dan tak lama lagi nanti Tan Paragi. Nah, dia orang Indonesia, dia menggunakan bahasa Indonesia. Dan Christian Prince dia menyerang Indonesia, menyerang Islam, dia menggunakan topeng atau masker bagi yang kagak. Ya, sementara Tan Paragi di Indonesia dia menyerang Islam, dia pakai seperti apa karikatur gitu. Dan orang-orang ini sangat-sangat berbahaya sekali kalau tidak kita antisipasi. Nah, inilah dengan adanya musim corona ini, saya punya banyak waktu untuk menulis sanggahan-sanggahan terhadap Islam, Allah, Rasulullah, dan Al-Quran sendiri.
Baik, Bapak, Ibu hadirin sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya sehubungan apa yang saya sampaikan. Ya, silakan. Satu orang satu pertanyaan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Topik yang sangat menarik. Jadi memang kristologi ini sangat penting kita mengetahui karena untuk menguatkan akidah kita, kemudian juga menjaga anak-anak kita dari pengaruh atau misionaris, dan juga menjadi jalan dakwah tentang kebenaran Islam. Saya buka sesi tanya jawab. Pada sesi pertama ini saya buka tiga penanya, bisa melalui chat atau bisa langsung atau melambaikan tangannya, kalau bisa raise hand. Bisa, melalui chat bisa, nanti di WA saya, bisa jawab lewat WA bisa, langsung juga silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya jawab nanti di WA, chat. Pak Edi ya, Pak Edi saya lihat satu, ada lagi yang lain? Pak Abdul Ghafar. AGM ya, AGM. Abdul Ghafar, AGM Zoom. Ya, satu lagi. Nanti satu ada lagi, yang... Pak Irwan. Ya, kita mulai dari Pak Edi dulu. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Moko Ginto yang kami hormati. Ya. Bagus sekali Pak pencerahan pagi hari ini. Mungkin pertanyaan saya dua Pak. Pertanyaan saya yang selalu saya ingin saya sampaikan ke Bapak. Karena sudah lama sekali kita nggak lama ketemu ya Pak. Saya koleksi buku-buku Bapak itu Pak. Banyak sekali. Waktu di Masjid Pondok Indah Pak, terakhir. Ya, ya. Ya, pertanyaan saya satu Pak. Kan tadi Bapak menyatakan ini perbedaan yang sangat mendasar itu kan di bidang tauhid. Iya. Sehingga Allah menurunkan surah Al-Baqarah di ayat 256. La ikraha fiddin ya Pak, kalau tidak salah. Iya. Masuk Islam itu tidak dengan paksaan. Lah ini kaitannya dengan kondisi yang sekarang. Kan satu sisi seperti Bapak katakan agama lain begitu semangat untuk mendakwah dengan cara paksaan ya Pak ya. Sedangkan ajaran Islam, orang yang masuk Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah itu bagaimana Pak untuk bisa menjelaskan atau memberikan satu pengertian itu? Itu yang pertama ya Pak. Pertanyaan kedua, perbedaan yang sangat mendasar itu masalah ketahuan yang disebut dengan Trinitas, yang beberapa kali kita juga meyakini sehingga turunlah surat Al-Ikhlas maupun Al-Kafirun. Ya, mungkin mohon Bapak berikan penjelasannya itu sehingga berapa kali kami ingin ya mendakwahkan dengan cara yang wisdom ya Pak ya. Ini sangat belum bisa memberikan satu pencerahan seperti waktu Dokter Naik memberikan penjelasan itu kan keesaan Allah itu sudah ada penjelasannya, tidak berputra dan tidak diputrakan, dan Allah lah yang Maha Esa. Jadi itu yang selalu menjadi perbedaan. Nah, itu bagaimana kita bisa mendakwahkan dengan cara yang sangat wisdom, tanpa ada paksaan, tanpa ada sesuatu yang menimbulkan sakit hati di pihak mereka. Tapi mereka bisa masuk ke golongan kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya langsung jawab? Ya, langsung. Ya, baik. Pertama, tadi surat Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Memang betul, kita tidak boleh memaksa. Ya. Tapi dakwah perlu, yang penting kita sudah sampaikan. Kita sampaikan, soal mereka mau terima atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kebenaran sudah kita sampaikan. Kenapa? Mendakwakan Islam ini, mengajak mereka masuk Islam, itu juga perintah Allah. Nanti antum lihat di surat 2 ayat surat Ali Imran, bukan surat 3 Ali Imran ayat 20. Ya, surat Ali Imran 20, surat Ali Imran juga ayat 64. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk mengajak mereka masuk Islam. Tapi untuk mengajak mereka masuk Islam tidak boleh dengan segala cara, tidak boleh memaksa. Itu namanya la ikraha fiddin ya. Atau dia ikhlas ya terima ya, alhamdulillah. Tapi tetap kita harus mendakwakan Islam ini kepada mereka. Soal hidayah itu urusan Allah ya. Jadi
Kalau mereka menghalalkan segala cara, apapun mereka halalkan, yang penting mereka orang Islam bisa buka. Tapi kita tidak bisa, tidak boleh menghalalkan segala cara, harus dengan cara yang terbaik, dan cuma baik, yang terbaik. Ya, setelah kita sampaikan, mereka mau terima, ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Hidayah urusan Allah. Tetap Islam harus kita dakwahkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan antum tentang Trinitas. Memang membahas tentang Trinitas ini sampai saat dunia saat ini orang sulit sekali ya membahas sampai tuntas masalah Trinitas ini. Kenapa? Karena memang itu tidak logik, tidak rasional. Masa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Ya tetap tidak. Karena Trinitas ini bukan tidak ada seorang nabi sejak Adam sampai Rasulullah SAW termasuk Yesus mengajarkan Trinitas. Tuhan itu ada 3 oknum. Ya, semua nabi sejak Adam sampai Rasulullah SAW mengajarkan tauhid. Dan semua makanya disebut beragama Islam karena mengajarkan tauhid. Nabi Isa mengajarkan tauhid dalam Yohanes 17 ayat 3. Nanti kalau Bapak ikutin itu di YouTube itu, bagaimana saya menjawab Kristen Prince itu sampai dari Trinitas. Pertama Trinitas, Trinity, kedua Trinitas ayat tambahan. Episode kedua, pertama dan kedua tentang Trinitas. Jadi Trinitas ini buatan manusia. Ya, pada tahun 300 Masehi itu diadakan konferensi Nicea. Kalau kita muktamar di Nicea, kumpul sekian ratus uskup dari seluruh dunia membahas tentang status Yesus ini siapa. Nah, akhirnya Raja Konstantin memutuskan karena ada 2 kubu, yang satu kubu Arius mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, utusan Tuhan, tapi golongan yang satu lagi Athanasius yang lebih banyak jumlahnya meyakini Yesus itu bagian dari Tuhan. Akhirnya Raja Konstantin memutuskan yang betul itu Athanasius. Nah, jadi Trinity Yesus itu diangkat jadi Tuhan berdasarkan hasil konferensi Nicea atau kalau kita muktamar. Jadi manusia yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Sementara Yesus itu mati tahun 29 Masehi. Yesus mati usia 33. Kenapa? 29 Masehi karena Yesus diperkirakan lahir tahun 4 sebelum Masehi ketika Raja Herodes masih berkuasa. Jadi kalau 4 ketika dia mati usia 33, 4 sebelum Masehi berarti potong pada tahun 29 Yesus mati. Jadi mustahil Yesus mengucapkan Trinitas ya, Yesus mati tahun 29. Sementara Trinitas itu dia diangkat jadi Tuhan tahun 325. Dia hampir 300 tahun setelah Yesus mati baru ada konsep tentang Yesus itu Tuhan atau Trinitas. Yeah. Itu cuma ayat tambahan. Yesus mengajarkan tauhid. Yohanes 17 ayat 3 apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi semuanya tauhid. Ya, ketika Yesus berdialog dengan orang Saduki dan orang ahli Taurat, orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Di Markus pasal 16 ayat 28 dan 32. Orang Saduki tanya sama Yesus, hukum mana yang paling utama? Dijawab oleh Yesus pada ayat 29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi mengatakan Allah itu, Tuhan itu esa. Esa berarti satu, bukan 2, bukan 3. Nah, mendengar kesaksian Yesus bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ahli Taurat yang mendengar dengan kuping dia sendiri, melihat dengan mata dia sendiri, menjawab. Apa kata ahli Taurat? Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha illallah. Jadi jelas Trinitas ajaran manusia dan Yesus tidak pernah tahu dirinya angkat jadi Tuhan. Tidak mungkin ada nabi mau mengaku dirinya Tuhan. Itu sangat mustahil. Ya. Kalau ada nabi mengaku dirinya Tuhan, pasti nabi itu nabi palsu. Tapi ingat, Nabi Isa alaihissalam bukan nabi palsu, nabi benaran. Yang tersesat, yang keliru itu orang-orang yang meyakini Yesus itu Tuhan.
Ya, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi Yesus mengklaim dirinya hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, rasul, anak Maria, utusan Allah, bukan Tuhan. Demikian. Baik, makasih Ustadz. Ya, Kemudian kepada penanya kedua, Bapak Abdul Ghafur, silakan Bapak mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali temanya pagi hari ini, Pak Ustadz. Ya. Ya, ini saya melihat dalam surat Al-Bayyinah, Pak Ustadz, itu dikatakan sebagai penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa selain Islam itu sudah pasti dijamin masuk neraka. Sebagaimana dalam bunyi ayatnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Nah, maksud saya gini Pak Ustadz, ini sebenarnya antara Kristen yang sekarang ini dengan ahli kitab ini sebenarnya kalau Kristen ini berdasarkan penamaan dari penciptanya kalau menurut Pak Ustadz tadi. Sedangkan ahli kitab mengikut dari nabi-nabi yang membelok. Nah, kali ada penjelasan dari Pak Ustadz lebih detail lagi masalah yang mana yang dimaksud dengan ahli kitab, yang mana musyrik itu, yang mana kafirun. Sekira begitu Pak Ustadz. Ya, baik. Nah, jadi kalau saya lihat itu ahli kitab itu artinya orang yang mempunyai kitab, ya. Dan yang dimaksud ahli kitab punya hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Ada yang berbeda pendapat, katanya Sabi'in termasuk ahli kitab. Tapi yang paling kuat yang disebut ahli kitab Yahudi dan Nasrani artinya mereka yang mempunyai kitab. Nah, sekarang orang Kristen juga punya kitab. Ya, apakah mereka termasuk ahli kitab? Ya, itu kitab mereka kitab yang sudah dirubah, sudah banyak distorsi, dan kebanyakan tulisan-tulisan tangan manusia. Kitab perjanjian baru itu ada 27 kitab. Nah, 27 kitab itu semuanya satu surat pun tidak pernah Yesus tahu. Yesus tidak pernah baca, nggak pernah lihat, nggak pernah saksikan. Kenapa? Karena 27 kitab, 10 kitab perjanjian baru ditulis jauh setelah Yesus mati. Jauh setelah Yesus tidak pernah tahu keberadaan kitab perjanjian lama. Makanya Yesus kayak hidup dulu, dia mengajar, dia pakai kitab perjanjian lama. Ada Taurat, dia pakai Taurat, pakai kitab Yesaya, kitab Zabur. Karena itu kitab yang sudah turun sebelumnya. Jadi yang disebut ahli kitab orang yang punya kitab. Sementara orang Kristen sekarang ini ngaku-ngaku sebagai ahli kitab, kan tidak. Ya, kitab mereka cuma memang mereka punya kitab, tapi kitab mereka bukan kitab yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui Taurat, Zabur, Injil, Quran. Sementara kitab perjanjian baru yang dimiliki orang Kristen itu bukan manusia semua. Ya. Jadi ahli kitab memang macam-macam. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang macam-macam memang ada tentang ahli kitab. Nanti kalau antum mau golongan ahli kitab macam-macam ini nanti ana WA ke nomor antum, karena antum menjawabkan banyak sekali ya. Mana alkitab yang golongan ini itu banyak sekali. Nanti antum kasih aja nomor. Ya, terima kasih. Di ana WA nanti antum bisa lihat di ayat mana yang disebut kafir, mana yang musyrik, mana yang disebut macam-macam. Yang beriman dan tidak beriman macam-macam. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Irwan. Ya, terima kasih. Pak Irwan, untuk pertanyaan ketiga, silakan Pak Irwan. Silakan. Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini kalau bicara mengenai ilmu perbandingan agama, saya banyak sekali pertanyaan sih Pak. Cuman ini mungkin karena waktunya terbatas. Saya mau nanya satu dua hal aja Pak. Mungkin yang paling inti ada begini. Kalau kita melihat setiap agama ini kan memiliki skriptur ya Pak ya, memiliki kitab ya Pak ya. Kita sebagai umat Islam memiliki kitab. Setiap agama memiliki kitab. Kita sebagai orang Islam meyakini Al-Quran kita ini itu murni adalah kata-kata Allah ya Pak ya, 100% gitu Pak di situ Pak. Dan di situ dijelaskan narasinya bagaimana
secara lineage anak turun menurun sampai ke Isa, dari keluarga Imron semua gitu jelas ya Pak ya, digambarkan Imron sampai ke Maryam sampai ke Isa, ada lagi namanya Zakaria, itu masuk ke dinastinya Imron gitu ya Pak ya. Dan di situ dijelaskan di narasi Al-Quran bahwa Yesus itu adalah messenger sebagai apa namanya nabi gitu ya Pak ya, itu jelas di Quran seperti itu. Yang ingin saya tahu Pak, kalau kita lihat dari perspektif biblikal Pak, dari Bible ya Pak ya, itu apakah Bible itu yang saya tahu itu kan campuran ya Pak ya, itu ada narasi kata-kata Allah, ada narasi kata-katanya dari Isa sendiri, Isa alaihissalam, Yesus ya Pak ya, ada juga narasi dari apostolesnya Pak ya, murid-muridnya segala macam, sahabat-sahabat sampai ke Paulus juga ya Pak ya, di situ ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya ini aja satu simpel. Apakah di dalam narasi yang itu difirmankan oleh Allah ataupun Nabi, Isa, Yesus di Bible, Pak, di Bible, pernah terucap satu kata di mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan, Pak, gitu. Itu yang pertama gitu, Pak. Yang firman Allah atau ini? Halo, Pak. Ya. Apakah pernah terucap gitu bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya, Pak ya? Ya, baik. Nah, terus kedua yang saya pahami itu belakangan itu kan ini pengaruh dari Paul ya Pak ya, Paulus ya Pak ya. Ya. Ini kan jadi sangat dominan sekali Pak gitu ya Pak ya. Ada cerita yang dia ke Damaskus, di tengah-tengah perjalanan dia ngelihat ketemu Yesus gitu ya Pak ya. Akhirnya ini di-insert belakangan gitu kan, bahwa ini diakuin Son of God gitu Pak ya, belakangan. Tapi itu kan adalah firmannya keluar dari Paulus Pak gitu ya Pak ya. Nah, saya hanya ini di kepala saya masuk akalnya begini. Kalau tidak ada satu kata pun dari Tuhan ataupun Nabi yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan, tapi itu keluar dari seseorang yang namanya Paulus, dan yang saya tahu juga Paulus ini sama Yesus ini kan nggak pernah ketemu ya Pak ya. Ini kan beda. Nah, udah ketemu. Kok bisa sampai 2 miliar orang itu jadi percaya sama kata-kata seseorang ketimbang dari nabinya sendiri atau dari Tuhannya itu yang sampai sekarang saya mungkin nggak bisa begitu paham. Baik. Itu dulu deh Pak. Itu dulu Pak. Nanti kalau ada waktu kita bicara lagi Pak. Mungkin. Ya, baik. Jadi Alkitab atau Bible itu betul terdiri dari 66 kitab versi Protestan. Ya. Tapi kalau versi Katolik sekitar 75, karena ada beberapa tambahan di kitab Perjanjian Lama, tapi Perjanjian Baru sama. Jadi jumlah kitab Katolik 75, kalau Protestan 66. Jadi karena 66 jumlahnya dijadikan satu, disebut Alkitab atau Bible. Al Injil kan Perjanjian Baru. Sebenarnya Alkitab itu sendiri pun sudah salah. Penamaan menggunakan Alkitab itu beda. Tidak mungkin, tidak boleh. Mestinya Al-Kutub. Karena banyak kitab. Ya, karena Al-Quran Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran juga, tapi sengaja mereka menamakan Alkitab supaya nyaru-nyaru lah orang Islam, wah sama aja gitu kan. Jadi kitab-kitab itu jumlahnya 39 versi Protestan dan Perjanjian Lama, kalau Katolik sama 45 ya, tapi Perjanjian Baru sama-sama 27. Jadi jumlah versi Katolik 75, versi Protestan itu 66 kitab. Nah, jadi kitab-kitab ini bercampur kitab mereka. Tidak seperti Quran. Quran diakui semuanya wahyu Allah. Tapi kitab mereka tidak. Betul antum bilang. Jadi ada narasi dari Nabi Isa, dari Nabi Musa. Bahkan dari penulis Alkitab semua, bahkan dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal masuk. Jadi semua menyatu dalam Alkitab. Bahkan cerita porno sadis, bunis biadab, cerita macam-macam, semua jadi satu dalam Alkitab. Jadi ada firman Allah, ada sabda Yesus, ada sabda dari nabi-nabi, dari penulis Alkitab, kemudian dari orang dikenal maupun tidak dikenal ya. Beda seperti Quran. Kalau Quran itu dipisah, wahyu Allah kitabnya pisah kan, Quran. Ucapan-ucapan Rasulullah kitabnya pisah. Ya, kitab hadis, sejarah tentang Rasulullah kitabnya pisah, sirah nabawiyah. Tapi Alkitab tidak menyatu semuanya. Nah, karena menyatu antara hak dan batil, maka kitab mereka itu nilainya menjadi batil tentu saja. Makanya Quran mengatakan bahwa surat 279 bahwa kebanyakan Alkitab itu tulisan-tulisan tangan manusia yang mereka mengaku dari Allah. Kemudian antum mengatakan tadi bahwa ada pengakuan Yesus dalam kitab dia itu Tuhan. Ada.
tapi cuma satu ayat, dan itu pun sangat lemah sekali, yaitu apa? Yohanes 13 ayat 13. Jadi seluruh Alkitab cuma ada satu, Yohanes 13 pasal 13 ayat 13. Nah, apa kata Yesus? Nah, orang bertanya, si Simon itu bertanya sama Yesus, engkau guru dan Tuhan, ya, engkau guru dan Tuhan, ya. Terus kata Yesus, benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Nah, you call me teacher and Lord. Dalam bahasa Inggris, you call me master and Lord. Jadi Lord itu Tuhan, bukan Tuhan. Tapi mereka menerjemahkan Tuhan, padahal Lord itu tetap Tuhan, karena tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab Yesus disebut God, Tuhan. Enggak, tetap Yesus God, Lord. Jadi engkau mengatakan you call me teacher and Lord, engkau mengatakan aku ini guru dan Tuhan, kan? Maksudnya Tuhan, bukan Tuhan. You call me master and Lord, sama juga. Jadi bukan Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan. Bayangin aja Alkitab setebal itu cuma satu ayat itu pun Yesus meminjam kata-kata dari orang yang bertanya kepadanya. Tapi di seluruh Alkitab itu Yesus mengaku, dia semua Injil 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua Yesus mengaku dia itu nabi. Dia mengaku diutus oleh Allah, diutus oleh Tuhan. Dia yang mengutus engkau, dia yang mengutus aku, engkau yang mengutus aku, dan sebagainya. Dia mengaku dia utusan, bukan Tuhan. Jadi ayat yang mengatakan Yohanes 13 ayat 13, Yesus Tuhan itu hanya satu ayat, tapi ayat itu salah dalam menerjemahkan, sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Sangat lemah sekali. Bukan Rob ya Pak. Ya maksudnya Lord-nya itu di situ bukan Rob ya Pak ya. Ya. Jadi Lord di situ maksudnya bukan diartikan sebagai Rob. Kalau kita kan Lord itu kan Rob ya, Robi gitu kan Pak. Ya, Ya? bisa, tidak. Tapi karena kita lihat tidak ada satupun Yesus disebut God. Di semua Lord terus. Kenapa tidak pakai God aja? Ya kan? Tapi tetap Lord. Nggak ada Yesus disebut God, tapi tetap dia Lord. Di ayat lain tetap Lord. Tapi tetap mereka menerjemahkan dia sebagai Tuhan. Ya. Jadi kalau ada agama nabinya dibikin jadi Tuhan, itu pasti agamanya itu agama sesat. Atau ada nabi mengaku dirinya Tuhan, pasti nabi itu palsu. Tapi Nabi Isa alaihissalam bukan nabi palsu, nabi benaran, bahkan salah seorang nabi yang sangat kita muliakan dalam Quran, yang tersesat orang-orang yang menuhankan beliau. Maka tugas kita bagaimana kita mendakwahkan mereka, membuktikan kepada mereka bahwa apa yang terus di Al-Quran itu adalah benar. Kemudian apalagi tadi Anda bilang tadi? Ya itu belakangan yang kita pahamin itu kan yang lebih dominan itu adalah insertion dari Paulus ya Pak ya. Di situ yang dia menyampaikan bahwa ini Son of God. Terus ada hukum yang misalnya contohnya kayak yang sebetulnya dari Nabi Yesus itu sudah mengatakan harus sunat, sama dia dibilang nggak sunat gitu kan. Cuman ini kok belakangan lebih dominan dan lebih banyak dipercaya sama umat Kristiani gitu Pak. Kenapa kok Paulus lebih mendominasi? Bayangin aja. Kitab suci Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Nah, yang nulis itu 14 Paulus. 27 kitab, 14 ditulis oleh Paulus, lebih separuh ditulis oleh Paulus. Sehingga pemikiran-pemikiran Paulus ini sangat dominan. Sehingga orang Kristen banyak mengamalkan ajaran Paulus. Padahal Paulus aja seperti Antum bilang, ketemu Yesus saja nggak pernah. Selama hidup Yesus nggak pernah ketemu Paulus face to face. Yang menulis juga ketika Paulus berjalan ke Damsyik, ketemu Yesus, tapi cuma bayang-bayang kan dan suara. Itu yang nulis itu Lukas, karena yang tertulis di kitab mereka namanya Kisah Para Rasul. Yang menulis kitab Para Rasul itu namanya Lukas. Lukas ini sama, dia tidak pernah kenal Yesus dan dia tidak termasuk murid Yesus. Lukas, Markus bukan murid Yesus. Jadi bagaimana mungkin bukan murid Yesus, tidak kenal Yesus, bisa mengkisahkan cerita tentang Yesus? Tentu tidak mungkin akurat. Dan itu pun di cerita itu bertentangan kan. Dia melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Di satu ayat di surat-surat dia bilang dia melihat cahaya tidak mendengar suara, atau balik-balik kan. Itu kesaksian yang tidak benar ya. Jadi Paulus tidak pernah jumpa Yesus, bukan murid Yesus, bahkan Paulus punya latar belakang yang sangat kelam. Dia pendusta, pembohong, pembunuh, pengkhianat, macam-macam. Kemudian katanya dia tobat, dia masuk ke Kristen, bukan dia meluruskan ajaran Nabi Isa, justru dia merubah. Antum bilang sunat. Yesus sunat, Lukas 2:21. Kenapa Yesus sunat? Lukas 2:21 karena Allah yang memerintahkan di Kejadian 17,
ayat 9 sampai 14 itu asal mula perintah berkhitan melalui Nabi Ibrahim kepada umat manusia. Nah, makanya Ibrahim langsung begitu terima khitan, dia langsung hitankan Ismail, dia hitankan dirinya, dia hitankan semua pengikutnya. Begitu Ishak lahir, tepat 8 hari disunatkan Ishak. Makanya Yesus pas 8 hari, Yesus juga sunat. Kenapa? Mengamalkan perintah Allah. Karena dalam Alkitab, Kejadian 17:14, orang tidak berkhitan diancam hukuman mati. Harus. Makanya Yesus juga sunat. Tapi kenapa orang yang tidak bersunat? Karena Paulus yang mengajarkan. Di Alkitab dia, di Galatia 5 ayat 2, Paulus sendiri yang nulis. Dengan sombongnya bilang, sesungguhnya aku ini Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagi. Nah, gimana? Orang kalau tidak berkhitan, diancam hukuman mati. Berkhitan, Yesus nggak berguna. Dan maju kena, mundur kena mereka. Tidak berkhitan, ancaman hukuman mati. Berkhitan, Yesus tidak berguna. Kenapa? Mereka mengamalkan ajaran Paulus. Nah, lebih separuh tulisan Paulus, sehingga dominan pemikiran-pemikiran Paulus ini yang diamalkan orang Kristen. Sementara ini penting saya sampaikan, bahwa di Kristen tidak seperti kita begini. Saya ceramah, saya berikan kajian. Antum boleh bertanya, boleh membantah. Tapi di Kristen tidak boleh. Pastor pendeta menyampaikan khotbah ceramah, harus terima dengan iman, mau benar, mau tidak, mau logik, nggak logik. Terima dengan yang pokoknya percaya saja. Itulah yang disebut dogma. Jadi orang Kristen tidak boleh bertanya, walaupun dia tidak masuk akal. Nah, itu. Jadi bagaimana mereka mau memprotes? Dia nggak boleh bertanya, nggak boleh memprotes. Itu beda sekali dengan. Makanya perlulah orang-orang seperti kita yang mengkaji ilmu ini, ajak mereka berdialog, buka dogma mereka, sehingga mereka, iya ya. Nah, orang-orang Kristen kebanyakan saya buka dogma mereka. Karena saya paham tentang ini, saya ajak berdialog dari hati ke hati, akhirnya mereka terbuka, iya ya, ternyata betul. Bahkan ada beberapa orang, diambil Alkitabnya, dia banting, dia injak, ternyata kami selama ini dibohongi. Ternyata minta syahadat masuk Islam. Banyak orang saya Islamkan dengan cara, saya membuktikan bahwa kitab ini sudah tidak benar. Ya, nanti kamu lihat berbagai hujatan Islam terhadap dari berbagai penginjil misioner, nanti bisa dilihat ini buku saya terbaru. Ya, ini pembelaan spektakuler ya, mualaf untuk Islam, tebalnya 535 halaman hardcover. Jadi untuk menjawab segala macam hujatan terhadap Islam, baik dilakukan oleh Christian Prince, Tanpa Ragid, dan Saifuddin Ibrahim, dan macam-macam orang Kristen, hampir semua sudah ada jawabannya di buku ini. Baik, demikianlah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, mungkin mirip-mirip sedikit Ustadz di chat ini. Ada pertanyaan dari Ibu Sumarno. Begini, dalam Bible sering dikatakan adanya ayat-ayat yang bertentangan antara satu dan yang lainnya. Nah, apakah pemuka agamanya seperti pastor atau pendeta tidak menyadari hal tersebut? Karena seperti Ustadz sendiri awalnya dari membaca dan merasa ada yang tidak sesuai sampai akhirnya memutuskan menjadi seorang Muslim. Ya, banyak. Memang banyak. Di dalam Alkitab itu banyak sebenarnya. Makanya saya sudah menulis semua, ada 50 episode saya karang dalam bahasa Inggris untuk disampaikan ke Christian Prince dan orang penjajah Islam. Semua ada dalam buku ini. Nanti semua ayat bertentangan sudah ada juga dalam itu. Jadi kita buktikan betapa banyak sekali ayat yang bertentangan satu sama lainnya. Tapi kenapa Antum bilang tadi kan mereka apakah pendeta tidak tahu? Ya kalau orang-orang mereka tidak mungkin tahu karena tidak mau dibaca. Di gereja mana ada ayat begitu dibaca? Kalau di gereja di atas mimbar pastor atau pendeta kalau dia ceramah yang disampaikan ayat-ayatnya enak-enak di kuping, ya enak-enak didengar doang. Oh, mujizat Yesus sudah hebat-hebat, angkat Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, sehingga orang bangga, hebat banget Yesus seperti dia Tuhan. Tapi giliran ayat yang bertentangan, Yesus mengaku putusan Nabi dan sebagainya nggak mau dibaca. Yesus sunat nggak mau dibaca. Kenapa? Nanti jadi ragu kan umatnya. Karena tidak boleh ada tanya jawab di sana. Oleh karena itu saya bilang ya perlu kan kita mengkaji ilmu ini supaya kita bisa ajak teman, kenalan, tetangga, saudara kita dari hati ke hati untuk membongkar dogma yang melekat kepada mereka. Itulah yang umumnya akhirnya mereka masuk dalam agama Islam. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi di chat ini Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Kianu. Bagaimana cara dan trik jitu dalam mematahkan setiap perdebatan dengan pendeta yang biasa Pak Ustadz Moko Ginto lakukan dalam setiap perdebatan? Ya, sebenarnya mudah sekali. Kalau kita debat 1 lawan 1, itu lebih mudah. Kalau kita debat
lawan 3, itu kita punya waktu sangat pendek, sangat singkat sekali. Ya, kita hanya diberi beberapa menit untuk berdebat, karena harus ganti-gantian bicara. Tapi kalau 1 lawan 1, itu sangat mudah. Kalau menurut saya, sekali ketemu saya, insya Allah dia kalah. Jamin dia kalah. Tapi hidayah kan urusan Allah. Caranya gimana? Ada teori yang saya lakukan akhir-akhir ini, setelah saya malang melintang dakwah di bidang ini, kemana-mana, akhirnya sampai kesimpulan, oh ternyata sangat mudah untuk melunturkan iman orang Kristen. Makanya saya bikin tema judulnya, cara cepat melunturkan iman orang Kristen. Jadi, Anda bertanya, Yesus menjawab. Itu. Jadi, setiap pertanyaan mereka saya jawab pakai begitu. Yesus itu Tuhan. Saya jawab, saya minta Yesus yang jawab. Tolong bacakan Yohanes 17 ayat 3. Nanti dibacakan, kata Yesus, Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus. Itu kata Yesus, Allah satu-satunya. Berarti dia bukan Tuhan. Apalagi Allah, dia hanya diutus oleh Tuhan. Sudah selesai kan? Jadi setiap pertanyaan, Yesus itu Tuhan. Nah, kita suruh baca. Tolong baca Yohanes 5 ayat 30 umpamanya kan. Nanti kan dibaca. Saya pinjam kata-kata Yesus. Ada ucapan Yesus begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang besar. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan nggak bisa menuruti kehendak sendiri? Kenapa? Karena Dia bukan Tuhan, Dia cuma Nabi, Rasul, utusan Allah. Wajar kalau Dia tidak. Sebagai Tuhan tentu Dia tidak mungkin begitu kan? Ada juga ayat lain, Lukas 22 ayat 43, 44. Malaikat datang menemui Yesus. Yesus ketakutan. Saking takutnya dia berdoa bersungguh-sungguh. Sampai keluar seperti ringat darah. Lah, kalau Yesus itu Tuhan, masa Tuhan didatangi malaikat, Tuhan ketakutan? Terbalik dong. Mestinya malaikat menerima kekuatan dari Tuhan. Bukan Tuhan menerima kekuatan dari malaikat. Dan tidak mungkin Tuhan itu ketakutan sama malaikat. Mestinya malaikat takut sama Tuhan. Tapi yang terjadi, Yesus ketakut. Nah, ini membuktikan dia bukan Tuhan. Nah, kalau saya sudah jawab pakai Alkitab itu, ternyata Yesus bukan Tuhan, mau apa lagi? Ya soalnya mau terima atau enggak ya itu urusan Allah. Yang penting kita minta Yesus sendiri yang menjawabnya. Nah, itu teori yang saya lakukan seperti itu. Anda bertanya, Yesus menjawab, itu saya sampaikan dalam daurah kristologi. Tapi tidak mungkin kita sampaikan dalam bentuk Zoom seperti ini. Itu harus temu muka. Bawa Quran terjemah, bawa Alkitab. Pegang satu orang satu, baru nanti saya buktikan. Akhirnya kita akan tahu ternyata apa yang kata Quran semuanya bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga kita tambah yakin Quran itu betul-betul wahyu Allah, betul-betul benar. Tapi harus temu wajah itu untuk membuktikan. Anda bertanya, Yesus menjawab. Itu cara paling mudah untuk melunturkan iman Kristen. Jadi kalau yang bantah, jangan bantah saya, bantah aja Alkitab. Saya kan pakai ayat Yesus sendiri yang jawab. Mau apa lagi? Gitu. Baik. Satu pertanyaan lagi dari forum. Apa ada yang bertanya? Ada? Pak Irwan nanya lagi. Enggak. Ada di chat baru masuk satu. Ada chat. Nanti saya tawarkan dulu ke forum, ada yang mau bertanya sebelum ke satu pertanyaan di chat. Selain Pak Irwan ya, yang sudah Pak Bustaman ya. Nanti diskusi aja Pak Irwan setelah ini. Pak Bustaman lewat WA. Ada yang bertanya lewat WA saya bisa. Pak Bustaman ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Pagi ini kita dapat pencerahan yang cukup bagus Pak. Dapat ilmu. Yang saya tanyakan tadi Pak, sebagian Bapak udah jawab. Apakah kiat yang terbaik yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita? Al-Quran 30 juz. Ayat mana yang paling memungkinkan untuk meluluhkan hati nurani mereka? Kalau kita bacakan. Pak, pertama ya. Kedua, nanti di akhir kiamat nanti apa sahabat kita itu, teman kita itu akan datang ke kita bahwa Anda nih sahabat saya waktu di dunia, kenapa nggak ngasih tahu saya bahwa ini anak Islam inilah yang benar? Apa mereka itu datang nanti Pak, minta pertanggungjawab ke kita. Seandainya kita sama sekali nggak pernah ngasih tahu bahwa Islam inilah yang benar. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saja itu terjadi di akhirat.
Orang-orang Kristen kan pasti semua akan ditanyakan oleh malaikat di akhirat. Nanti bisa saja kan malaikat bertanya, apakah kamu tidak tahu Islam agama yang benar? Apakah tidak ada orang Islam yang kenal tetangga kamu, saudara kamu yang memberitahu kepada kamu? Nanti bisa saja, ada tetangga saya, tapi dia tidak pernah menyampaikan, mendakwakan Islam itu, tidak pernah mengajak kami untuk masuk ke dalam Islam, tidak pernah menunjukkan kepada kami kebenaran Islam. Jadi mungkin saja pada saat itu mungkin ya kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita sudah masuk surga ditarik lagi, dikeluarkan kan. Makanya perlulah kita sampaikan karena kita tahu kan bahwa mereka itu dijamin tersesat, jamin pasti masuk neraka. Kenapa kita biarkan? Kita tahu ada orang jalan di atas jurang bakal jatuh, kenapa kita cuma kita tonton? Ada satu orang naik di tiang menara Telkomsel atau apa. Pasti orang nggak waras, orang stres. Itu satu orang aja kita ngeri. Kita cari mobil pemadam pakai tangga tinggi, naikin, kita angkat, selamatkan dia daripada karena kita takut dia jatuh dan mati. Satu orang aja kita selamatkan. Padahal belum tentu dia menjatuhkan diri kan. Ini orang ada jutaan orang, miliaran orang yang bakal jatuh pasti masuk neraka. Kenapa kita biarkan? Apalagi tetangga-tetangga kita. Bukankah dalam Quran sampaikan kan satu ayat? Kan kita sampaikan, kenapa kita tidak sampaikan? Kenapa kita tidak dakwakan? Karena Rasulullah mencontohkan mengajak non-muslim masuk Islam, kenapa kita tidak mau mengajak? Kita kebanyakan sesama berdakwah kepada sesama muslim doang. Padahal mengajak orang non-muslim tentu kita harus dakwah kepada non-muslim kan. Karena tidak ada kebenaran selain memeluk jalur Islam. Tidak ada kebenaran selain beriman kepada Quran dan kepada Rasulullah SAW. Terus apa tadi pertama? Ayat 30 juz Al-Quran, Pak. Di ayat mana yang kira-kira yang menurut Bapak yang punya strateginya yang bagus ya, kita tentu sampaikan yang sudah ayat yang paling populer yang sudah umum dipakai surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surat 5 ayat 72. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Masih putra Maryam. Padahal waqolal masihu, padahal Yesus berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus tidak mengatakan sembahlah aku dan Bapakku ini Tuhan, tapi sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah itu Tuhan, dia ya Tuhan kita. Kata Yesus apa? Wa may yusyrik billah, barang siapa mempersekutukan Allah, faqad haramallahi alail jannah, pasti Allah haramkan surga. Wa mawahuna, tempatnya di neraka. Wa mali zolimina min ansar, tidak menolong bagi orang zalim. Jadi orang Islam masuk Kristen itu dijamin pasti masuk neraka karena kata Yesus tidak boleh menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 64 juga Allah perintahkan kepada Rasulullah, ajak orang-orang yang ahli kitab ini kembali ke kalimat tauhid, maksudnya la ilaha illallah, jangan mempersekutukan Allah, jangan membuat tuhan-tuhan lain selain Allah, menyembah dia sebagai Tuhan. Itu ada anjuran Allah kepada Rasulullah supaya sampaikan kepada non-muslim supaya jangan menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah, karena itu dosa syirik. Dosa syirik satu-satunya dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tentu yang berkaitan dengan pengakuan Nabi Isa, dia Nabi Rasul hanya untuk Bani Israel. Dia juru selamat, tapi Yesus betul juru selamat, tapi Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel. Nanti kita kasih ayat Alkitabnya, ini kata Yesus, kan dia ngaku dia diutus saja untuk Bani Israel. Dia juru selamat, tapi hanya untuk orang Israel. Lah, kita ini kan orang mana? Orang Indonesia, ya kan? Tidak masuk. Jadi periode kerasulan Nabi Isa alaihissalam sudah lewat, ya kan? Sudah lewat. Ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa, mereka itu nabi-nabi lokal, ya kan? Nabi lokal, dan periode kerasulan sudah selesai. Ibarat barang sudah expired, ya kan? Sudah masa sudah berlalu, sudah kadaluarsa, sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW yang diutus bukan orang Arab, orang Timur Tengah atau orang Islam, tapi diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, nanti kalau ada yang bertanya boleh lewat WA. Terima kasih, Pak. Satu lagi terakhir kali Ustaz, pertanyaan dari chat ini, nanti mungkin dimohon
nanti sekalian dengan doa Ustadz untuk kita semua. Pertanyaan dari Pak Mukhlasin Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, selain penyelewangan Injil yang isinya nggak otentik, apakah benar pastor pendeta itu nggak boleh nikah? Apa alasannya Ustadz menurut ajaran Kristen? Ya, betul. Memang ada ajaran itu bahwa lelaki yang menikah itu baik, tapi tidak menikah itu lebih baik. Tetapi itu bukan Yesus yang mengatakan, tapi itu ajaran Paulus. Ya, Paulus punya ajaran karena dia juga tidak kawin, gitu kan? Jadi kata Paulus, orang laki kalau kawin dengan wanita yang disukai itu bagus, tapi kalau tidak kawin itu lebih bagus lagi. Sehingga mereka memilih supaya melayani Tuhan tidak terganggu, maka tidak usah kawin. Makanya masuklah dia pastor, biarawati, tidak boleh nikah kan, dan sebagainya. Tapi ingat, itu Katolik Roma. Kalau Katolik Anglikan dan Ortodok, mereka kawin, pastornya kawin, ya, menikah. Itu yang tidak nikah Katolik Roma. Jadi itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga salah satu sebab itu sampai muncul agama Protestan kan, yaitu dibawa oleh Martin Luther pada abad 15 itu. Dia buat agama Protestan karena salah satu yang ditentang itu masalah penebusan dosa dan tidak boleh menikah. Makanya di Katolik Roma tidak boleh menikah semua paus, uskup, pastor, biarawati, tapi kalau Protestan boleh. Karena memang ada ayat, tapi sayang ayat itu bukan perintah, bukan kata Yesus, bukan firman Allah, tapi itu hanya ajaran Paulus. Makanya kita sering bilang orang Kristen itu ajaran pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Baik. Alhamdulillah, karena waktu cukup, saya rasa cukup untuk waktunya. Kita akan menutup majelis ini. Sebelumnya mohon Ustadz untuk doanya sebelum kami tutup. Ya, baik. Ya, baiklah. Hadirin, kita akhiri pengajian subuh hari ini dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah. Di pagi hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh barokah dan ampunan ini, kami semua yang mengikuti pengajian ini dengan segala kerendahan hati mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, kami sadari begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, namun kami sering lalai mensyukurinya, bahkan sering membangkang kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah maaf bila ibadah kami bercampur dengan riya. Ampunilah bila amal soleh yang kami lakukan tidak dengan sepenuh hati. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena terlupa mengingatmu. Jangan Engkau tinggalkan bila kami lalai agungkan-Mu, dan jangan Engkau biarkan kami terperosok dalam perangkap kenikmatan dunia. Ya Allah, bila ada kemaksiatan yang kami lakukan, tidaklah untuk menentang-Mu dan bukan pula mengabaikan-Mu, tapi semua semata-mata karena kelemahan kami yang terjerat hawa nafsu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan yang suci dan penuh ampunan ini, kami mohon kepadamu, penuhilah kalbu kami dengan rasa cinta dan takut kepadamu. Bimbinglah agar kami dapat meningkatkan akhlak kami mengikuti jejak Nabi-Mu yang mulia Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami atau keluarga kami yang timpa musibah, berilah kesabaran dalam menghadapinya. Jika ada di antara kami atau keluarga kami yang dalam keadaan sakit, angkatlah dan sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa hanya kepadamu. Mudahkanlah kami mempelajari dan mengamalkan Al-Quran-Mu, serta menjadi orang-orang yang berguna untuk orang lain. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Peliharalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Berilah mereka petunjuk sebagaimana mereka telah mengajari dan memberi petunjuk kepada kami. Jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah dosa dan kesalahan mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Assalamualaikum. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Atas Mau tanya itu nama judulnya apa? Sudah ada di Gramedia Pak, bukunya Pak Nggak Ustadz. ada. Ada. Jadi antum kirim alamatnya nanti anak paketin. Analis. Nah, Oh, baik, baik. nanti anak paketin. Bukunya lagi booming lagi bestseller, dipakai oleh dai-dai guru-guru dakwah kita di seluruh Indonesia. Apa saja hujatan mereka, insya Allah ada di buku itu. Itu Bapak dia sudah keluar nih. Kasih aja alamatnya, nanti anak paketin. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang mau pesan WA aja ke saya, nanti saya kasih alamat. Ya, Terima kasih Pak Fadian, di koordinir ya Pak, saya pesan Pak. Siap, Terima siap. kasih. Makasih Pak Saya Ustadz. pesan juga. Saya tadi malah mau nanya serangan mereka ke kita Pak di Quran Pak. Ada satu yang saya nggak bisa jawab Pak. Halo Pak. Tadi saya malah mau nanya pandangannya Pak Ustadz. Mereka tuh punya sesuatu yang dia anggap lemah di Quran, itu saya nggak bisa jawab. Kayak gimana kita ada di buku ngedefense-nya tadi. gitu. Ada, ambil semua sudah ada di buku tadi. Udah ya Pak ya. Ya. Nah, kalau dia nyerang kita di Quran, itu di Quran tuh ada ayat yang saya pikir juga saya nanya kok bener apa enggak gitu. Itu omongan dia gitu. Saya nggak bisa jawab itu Pak. Jadi saya mau nanya Contohnya apa? belanya gimana. Ayatnya apa Pak Irwan kalau mau ada? Iya Pak, ini kalau kita lihat, jadi gini Pak, ini kebetulan teman saya nih, teman saya pendeta ini Rudi Pak. nanti yang jawab itu, Ustadz Rudi yang jawab. Silakan Pak. Silakan Pak Irwan. Aja. Saya Ya. jawab. Pak Tapi Ustadz, insya ini Allah Pak sudah Ustadz. ada buku tadi. Ya, satu aja sebentar ya Pak Ustadz, supaya untuk memenuhi ini apa namanya penasarannya. Pak Ustadz di surat Maryam, dia selalu pakai surat Maryam nih Pak Ustadz. Surat Maryam itu di ayat 40, ayat 28 Pak. Ayat 28 surat Maryam, mereka itu mengatakan bahwa ini nggak akurat Al-Quran. Karena di situ disebutin, wahai saudara Harun, Maryam. Jadi Maryam itu kalau di Quran surat Maryam ayat 28 itu, Maryam itu disebutkan sebagai saudara perempuannya Harun Pak itu. Nah mereka selalu mengatakan ini nggak akurat gitu. Ini nggak benar nih Muhammad menulis seperti ini karena Harun sama Musa ini kan generasinya sama Maryam kan selangnya ribuan tahun gitu ya. Nah cuma ini kok dianggap sebagai saudara perempuannya Harun gitu sehingga mereka melihat Quran ini nggak akurat gitu loh Pak. Dari situ yang saya nggak bisa jawab itu kemarin. Oh, insya Allah ada di buku tadi. Ada ya Pak ya. Sudah ada di buku tadi. Insya Allah. Bukunya Mesti segera baca dong. dikirim. Mesti baca dong. Ada di buku. Tadabur bersama di rumah Pak Ketua. Sambil atau di McDonald kita sambil ngopi-ngopi buka bersama ya Pak Ketua. Tadabur. Ini acara sudah ditutup ya, silakan kalau mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ya. Jadi ada jawabannya. Boleh saya jawab, boleh. Kalau mau dijawab saya jawab tadi. Ya boleh Pak. Jawab Pak Ustadz kalau mau dijawab. Karena memang itu jadi andalan orang Kristen untuk membuktikan Quran itu salah, gitu kan? Ya, Tak mungkin masa Maria dan Harun itu juara saudaranya. Nanti kalau antum punya Alkitab, nanti boleh dilihat Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 36 nanti dicatat karena agak panjang jawabnya. Jadi di sana disebut Elisabeth ya, sesungguhnya Elisabeth sanak Maryam itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tua dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Nah, Elisabeth dan Zakaria ini keturunan Harun. Ya, nanti ada tertulis di Alkitab bahwa Elisabeth dan Zakaria keturunan Harun. Sementara Maria ini masih saudara dengan Elisabeth. Ya, Elisabeth dan Harun masih keturunan Zakaria keturunan Harun. Sementara Elisabeth yang masih keturunan Harun itu ternyata dia saudara semacam sepupu dengan Maria. Berarti Maria termasuk masih dalam golongan keluarga Harun gitu, seperti itu. Nanti bisa dilihat di Lukas 1 ayat 5. Tadi Lukas 1 ayat 36, Lukas 1 ayat 5. Nah, kemudian ada lagi di Lukas 1 ayat 26 27
Nah, di sana disebut bahwa pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota namanya Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi nama perawan itu Maria. Nah, pada Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 ya di sana Maria lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hati bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria itu dia itu masih saudara dengan Elizabeth, sementara Elizabeth itu masih keluarga Harun. Berarti Maria kan masih tergolong keluarga Harun, kali tarik garisnya kan seperti itu. Nanti bisa dilihat ya tadi saya ulang lagi, kalau antum punya Alkitab, Lukas 1 ayat 36, Lukas 1 ayat 5, Lukas 1 ayat 26 dan 27, dan Lukas 1, 46, 47. Itu ada diceritakan di sana. Itu. Balikin lagi ke orang yang nanya, baca Alkitabnya. Ya, jadi dia nggak baca Alkitabnya. Suruh baca nanti Alkitabnya. Nanti ada di buku tebal juga ya tadi. Iya Pak Ustadz. Jadi masih maksudnya di sini Maryam itu disebutkan sebagai saudara perempuan Harun itu maksudnya karena dia masih satu keturunan, garis keturunan dengan Harun. Elizabeth dan Zakaria keturunan Harun. Sementara Maria disebutkan saudara Elizabeth. Jadi ada kaitannya kan? Berarti Maria masih termasuk keluarga besar dari Harun juga. Gitu. Cuma banyak orang yang nggak tahu itu. Nggak tahu. Makanya bilang kamu yang nggak baca kitab kamu. Oke? Iya, Pak. Nanti dilihat di buku saya aja. Iya Pak, makasih Pak Ustadz. Ya, cukup aja ya. Oke, kita akhiri aja dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.